Bismillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami menyeru kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Hadirin, sebentar lagi insyaallah besok kita sudah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yang mana di dalam 12 bulan 1 tahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara 1 tahun itu. Bulan itu adalah yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Besok insyaallah kita memasuki bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Rajab. Tentu ada kekhususan di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan bulan yang dimuliakan ini tidak ada apa-apanya, tidak mungkin. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang itu, yang mana siapa yang beramal baik di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya daripada bulan-bulan biasa. Demikian juga sebaliknya, amal dosa, amal maksiat juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada bulan Rajab ada 2 peristiwa besar yang mana kita sudah sering mendengarnya. Yang pertama peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Isra Mi'raj merupakan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'an bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua peristiwa besar itu adalah runtuhnya sistem pemerintahan Islam. Yang mana ini peristiwa besar karena apa? Karena ini akan mencabik-cabik kondisi umat Islam. 3 Maret 1924 diruntuhkan kekhilafahan Islam Turki Utsmani itu oleh antek-antek Yahudi, oleh orang-orang kafir. Sampai saat ini hampir 100 tahun, 1 abad umat Islam menderita, di mana-mana menjadi sasaran pembantaian kita saksikan sampai saat ini. Ukhuwah Islamiyah hancur. Negara-negara Islam dicabik-cabik, disekat-sekat. Lebih dari 50 negara sampai saat ini. Ini akibat dari sistem yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu diruntuhkan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Anfal ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru ba'dukum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir itu satu sama lain kuat menguatkan, bantu membantu untuk menghadang kita, untuk memusuhi kita umat Islam itu. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak mematuhi Allah, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir dijelaskan, yang dimaksud itu adalah persatuan umat Islam.
Jika kalian tidak bersatu, maka takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Kurang jelas seperti apa fitnah yang bertubi-tubi menimpa umat Islam. Kurang jelas seperti apa terus menerus difitnah umat Islam. Takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini. Kurang jelas seperti apa kerusakan-kerusakan yang menimpa saudara-saudara kita, yang menimpa dunia, baik itu dilahirkan dari sistem kapitalis, sekuleris, komunis, dan lain sebagainya. Luar biasa menggerogoti akidah umat Islam. Ini kita diingatkan oleh Allah, dan ingat para jamaah, tidak mungkin ukhuwah Islamiyah itu terwujud tanpa adanya benteng, tanpa adanya wadah, yang mana wadah ini merupakan warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu institusi kaum muslimin. Yang mana para sahabat, kalau kita kaji dalam Islam itu, para sahabat itu sudah menyepakati ijma'us sahabah bahwa kita boleh tidak memiliki pemimpin itu hanya 3 hari. Saat ini kita hampir 100 tahun tidak punya pemimpin. 3 hari. Dari mana? Ketika wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata para sahabat bukan tidak ngerti, orang yang meninggal dunia itu harus segera dikebumikan, harus segera dirawat dan dikebumikan. Tapi kenapa jasad Rasulullah Muhammad SAW dibiarkan begitu saja oleh para sahabat sampai 3 hari? Mereka para sahabat sibuk untuk memilih pengganti kepemimpinan, meneruskan kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, sampai terpilihlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali kepada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 4 tujuan dalam Isra Mi'raj itu. Yang pertama adalah tujuan spiritual. Yang ini sudah sering kita dengar di mana-mana, di masjid-masjid sekitar kita. Ini yang sering dibahas. Tujuan spiritual apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah, menerima wahyu salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Inilah satu-satunya wahyu yang langsung diterima oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya wahyu-wahyu itu melalui malaikat Jibril, hanya salat ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian tujuan Isra Mi'raj yang kedua adalah ada tujuan sosial kemasyarakatan, yang mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Masjidil Aqsa dipertemukan dengan seluruh nabi-nabi yang ada, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam, dipertemukan semuanya di sana, dan semuanya sepakat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi imam, menunjuk menjadi imam salat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunjuk. Artinya apa? Para nabi itu adalah berbeda suku dan bangsa, berbeda kulit, warna kulit, ras dan lain sebagainya. Ajaran Islam itu adalah universal, cocok kapanpun, dimanapun, suku bangsa apapun cocok. Tujuan Isra Mi'raj yang ketiga adalah psikologis. Yang mana kita ketahui sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, beliau dilanda kesedihan yang luar biasa, bahkan terkenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Dialami oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah diblokade oleh orang-orang kafir Quraisy, diusir dari Mekah, bahkan dalam riwayat selama 3 tahun kira-kira. Di lembah-lembah umat Islam bersama Rasulullah hidup. Sedih sekali. Kemudian baru boleh kembali ke Mekah
paman beliau yang menghandle, yang menjaga Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, meninggal dunia. Semakin sedih. Dan sesuai dengan prediksi Rasulullah SAW dan kaum muslimin, pasti orang-orang kafir akan semakin gigih dan gencar untuk menyakiti Rasulullah dan umat Islam. Betul itu. Tidak lama kemudian istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Semakin sedih, ini yang membackup dana untuk dakwah Rasulullah SAW. Semakin sedih. Dan seterusnya. Akhirnya malaikat Jibril datang untuk mengajak Isra dan Mi'raj atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Menghibur Rasulullah Muhammad SAW, ditunjukkan keluar angkasa. Ternyata dunia itu tidak selebar daun kelor. Ditunjukkan luar angkasa, luar biasa. Rasulullah terhibur. Ini tujuan psikologis. Ada tujuan yang keempat adalah tujuan politis, yang mana Rasulullah SAW setelah dipertemukan dengan nabi-nabi tersebut, seluruh nabi-nabi yang ada, kemudian seluruhnya menunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa itu. Artinya apa? Di sini ada pola kepemimpinan, peralihan pola kepemimpinan dunia, yang mana sebelumnya dipegang oleh Yahudi Nasrani, dialihkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya sampai saat ini umat Islam harus memimpin dunia, dialihkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tujuan politisnya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi tawaran oleh malaikat Jibril, ditawari 2 minuman, yang satu minuman susu, yang satu minuman khamr. Rasulullah memilih minuman susu. Spontan malaikat Jibril mengatakan, "Hudita lil fitra wa hadaita ummatuka ya Muhammad." Engkau telah mendapat hidayah wahai Rasulullah, karena engkau telah memilih yang fitrah. Tidak mungkin kalau urusan minuman malaikat Jibril sampai mengatakan seperti itu. Ini ada isyarat di dalamnya. Artinya apa? Di dalam bernegara itu membutuhkan sistem yang sesuai dengan fitrah manusia. Sistem yang sesuai dengan fitrah manusia itu adalah sistem yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, para khalifah-khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebagai isyarat pemimpin itu dibutuhkan yang ikhlas dan jujur. Ini yang terjadi, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara tujuan-tujuan dalam Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit khutbah yang saya sampaikan diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.